Malam ini saya hanya mau bersaksi, dan mungkin saya awali dengan satu ayat dari Lukas pasal 12 ayat 54. Yesus berkata pula kepada orang banyak, apabila kamu melihat awan naik sebelah barat, segera kamu berkata, akan datang hujan. Dan hal itu memang terjadi. Dan apabila kamu melihat angin selatan bertiup, kamu berkata, hari ini akan panas terik, dan hal itu juga terjadi. Hai orang-orang munafik, rupa bumi dan langit kamu tahu nilainya, mengapakah kamu tidak dapat menilai zaman ini? Menilai zaman ini, tanda-tanda akhir zaman, tanda-tanda penginjilan akhir zaman, penuaian akhir zaman. Karena itu waktu sekarang. Kadang-kadang kita nonton televisi, nonton CNN, nonton TV One, lihat berita dunia. Tapi apakah kita betul melihat atau hanya lihat fakta-fakta yang terjadi? Selalu nonton berita dunia harus minta Tuhan memberi pengertian, supaya saya bisa melihat tanda-tanda zaman ini. Apa yang Tuhan bekerja di belakang layar tidak kelihatan, karena di dalam setiap kejadian di bumi ini Tuhan tetap bekerja. Tidak ada yang terjadi kebetulan. Itu sebabnya waktu tsunami terjadi hampir 9 tahun yang lalu, dan Tuhan minta kami dari Papua, dari ujung ke ujung, hari ketiga sesudah tsunami kami harus ada di Banda Aceh. Waktu gempa bumi di Padang kami harus ada di situ. Waktu di Jogja harus ada. Dan 2 tahun yang lalu di Kairo, di Tahrir Square, di Kairo, Mesir, waktu Arab Spring terjadi. Dan malam ini saya hanya mau dengan singkat cerita tentang apa yang terjadi di Timur Tengah sekarang. Karena Arab Spring ini, musim demokrasi, ini bukan reformasi politik. Banyak orang salah mengerti. Ini reformasi rohani. Karena Tuhan persiapkan daerah itu untuk penjangkauan penuaian akhir zaman. Semua dirubah, dan ada generasi muda yang bangkit, yang mau menentukan masa depan dan mau kondisi yang parah, di mana mereka sudah keluar dari Suriah dan tidak akan bisa kembali. Di dalam camp-camp ini tidak bisa kerja, anak-anak tidak sekolah, tidak ada counseling trauma untuk anak-anak. Anak-anak dengan pesawat lewat di atas, mereka rasa akan ada bom jatuh. Selalu takut, tidak bisa tidur malam. Tidak ada sekolah untuk anak-anak. Ada beberapa kelompok yang datang membantu dengan makanan. Ada dari pihak gereja juga, ada dari PBB. Tapi makanan dibawa dan dilempar, ayo ini makanan, dan pergi. Tidak ada sentuhan kemanusiaan, tidak ada cerita mendengar mereka curhat, tidak ada memberi pengharapan kembali. Tiap hari pagi sampai malam saya duduk di tenda-tenda 2-3 jam setiap tenda dengan mereka, mendengar mereka cerita. Karena tidak ada orang yang mendengar cerita mereka. Mereka mau kasih keluar semua supaya bisa sembuh luka batin ini. Jadi mereka cerita, dan habis itu saya tanya, boleh saya berdoa? Mau. Tidak ada orang tolak doa. Mereka mau pertolongan supernatural. Berdoa dengan mereka. Apakah mau dengar sedikit ajaran dari Isa Al-Masih, dari Yesus Kristus yang bisa menghibur, memberi kekuatan? Mau. Mereka kumpul, panggil dari tenda-tenda lain, datang dengar cerita tentang Yesus. Tiap hari. Tidak ada yang tolak. Mereka kehilangan semua. Saya belum pernah melihat kondisi yang begitu subur untuk melayani orang. Karena mereka kehilangan semua. Saudara melihat berita dunia, melihat di belakang layar, bagaimana Tuhan bekerja. Dia merubah dunia ini dengan hal-hal yang drastis, dengan bencana alam, juga dengan bencana yang dibuat oleh tangan manusia, seperti perang-perang. Apakah kita sadar apa yang Tuhan buat? Dan waktu dia buka pintu, kita siap masuk, cepat. Waktu orang diusir dari negara sendiri atau harus larikan diri, mereka sangat terbuka selama 2 tahun. Tapi sesudah 2 tahun, akar lingkup sosial ditanam lagi dan rasa nyaman lagi. Jadi ada waktu 2 tahun untuk melayani, menolong, memberi pengharapan baru, memberi jawaban bagi hidup ini, memperlihatkan Yesus kepada mereka. Dan itu yang saya mau bersaksi malam ini, bahwa ini waktu Tuhan. Dan mungkin di Indonesia kita punya peran sangat besar. Beberapa tahun terakhir ini saya sangat yakin Tuhan mau siapkan pasukan misi untuk dunia Timur Tengah.
dari Indonesia. Pasukan misi, gerakan misi dari sini akan ke sana. Indonesia punya bagian di dalam misi sedunia sekarang. Saya datang 36 tahun sebagai missionary di sini. Tapi ini waktu saudara di Indonesia mengambil bagianmu untuk jadi missionary untuk keluar sekarang. Jadi saya mau mengucap terima kasih kepada Nafiri Allah, jemaat ini yang menolong sampai saya bisa jalan di situ. Akan kembali lagi akhir bulan ini. Akan kembali lagi Februari. Saya akan prioritaskan 1 tahun di Suriah. Dan berterima kasih karena jemaat ini bergandengan tangan dengan kami. Tidak bisa dibuat tanpa dukungan dari sini. Terima kasih. Dan saudara berdoa supaya Tuhan buka mata kita semua tiap hari untuk melihat tanda-tanda penjangkauan, penuaian akhir zaman. Dan kita ambil menggunakan setiap kesempatan bagi Tuhan. Terima kasih. Tuhan berkati.